ada itu menjadikan Pancasila itu sebagai alat yang fleksibel untuk kampanye gitu. Seperti contohnya PDIP menganut tentang gotong royong, sedangkan Gerindra menganut tentang nilai kemanusiaan. Ini bukan lagi fokus dengan ideologi yang ada gitu. Jadi pada intinya Pancasila ini tidak satu gitu, makanya bisa terpecah belah, terpolarisasi ya seperti itu. Selanjutnya dalam praktik sekarang nilai Pancasila itu secara konstitusional ya yang ada di mosi pada hari ini, yang seharusnya menurut Budiarjo konstitusional itu harus berfungsi secara sinergi gitu. Maksudnya gini, apa yang menjadi landasan hukum yang jelas itu harusnya bisa dipatuhi gitu dengan adanya konstitusional itu. Tapi pada praktiknya ada kasus dalam negara kita, contohnya adalah wakil presiden negara kita itu aja bisa kebal hukum. Ini berarti fungsi dari konstitusional kita itu benar-benar lemah gitu, nggak sesuai dengan yang sudah dirancang gitu. Makanya kenapa kami sepakat dengan adanya mengkaji ulang dari ideologi kita, negara kita, karena di era sekarang, di era kita, di era muda kita di Gen Z, sepakat dengan adanya harus dikaji kembali ideologi negara kita. Seperti contohnya pada hari ini yang lagi marak tentang kasus RUU KUHP yang dimana melegalkan adanya living together. Padahal ideologi negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana letak ketuhanan yang Maha Esa jika negara kita menghalalkan atau melegalkan adanya living together gitu. Padahal sudah jelas gitu, ideologi negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu kami dari kelompok Pro 1 sangat bersikeras, sangat mendukung keras mosi yang ada bahwa ideologi negara kita perlu dikaji ulang. Bukan berarti ditiadakan ideologi kita, tapi mereformasi. Terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Saya mewakili dari tim saya, Kontra 1. Saya menolak keras mosi yang dilayangkan pada hari ini, yang dimana mosinya itu berisi Pancasila telah mengalami politisasi dan tidak lagi bekerja secara optimal sebagai landasan konstitusional sehingga kelayakan harus dikaji. Mosi di atas itu adalah premis yang salah. Karena mengapa salah? Yang harusnya dikaji ulang adalah aktornya, bukan Pancasilanya. Karena Pancasila adalah sebelumnya juga disebutkan oleh Miriam Budiarjo bahwa ideologi adalah sekumpulan ide atau gagasan yang menjadi tujuan bersama. Nah, Pancasila adalah ideologi yang dimana itu didasari oleh pencetus bangsa, yang dimana pencetus bangsa ini ingin menggabungkan perbedaan yang ada di Indonesia menjadi satu. Bahwa kalau Pancasila diubah ataupun diubah ulang kelayakannya, itu sangat merusak nilai Pancasila yang sudah terbangun. Nah, tadi juga tim Pro melayangkan bahwasanya RUU KUHP yang dimana itu mengkaitkan dengan living together. Nah, living together itu adalah kebebasan hak pribadi, itu tidak bisa dikaitkan dengan Pancasila karena diatur di dalam Pancasila itu ada sila, yaitu keadilan sosial, di mana isinya itu adalah mengatur hak-hak individu yang tidak bisa dicampur-adukan oleh siapapun. Nah, Pancasila itu mosi yang di atas itu adalah premis yang salah karena masalahnya ada di moralitas dan aktor politiknya. Nah, bukan kegagalan penegakan hukum. Nah, Pancasila adalah konstitusi dasar negara yang sudah dibuat oleh pendiri negara sebelumnya. Pertanyaan boleh diputar? Iya. Nah, Pancasila itu bukan dokumen politik yang benar-benar bisa diubah. Pancasila itu sudah
hakikatnya sudah mutlak, tidak bisa diubah karena ini menyangkut perbedaan yang ada di Indonesia. Dan juga jikalau tim Prof sangat kekeh ingin mengkaji ulang Pancasila, itu mungkin akan menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada dan sudah ada sebelumnya seperti itu. Oke. Beberapa itu boleh keluar. Keluar. Terima kasih. Ya, yang bicara. Jadi yang saya tahu tadi dari data yang saya ini, jadi living together itu nggak pernah disahkan oleh KUHP, tapi merupakan sesuatu atau kesalahan yang sudah dinormaliskan oleh masyarakat. Yang tadi Mutiara juga bilang kalau itu tuh di luar dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari data yang saya dapat pada KUHP UU nomor 15 tahun 2019, di mana Pancasila itu adalah hukum dengan kedudukan yuridis tertinggi. Dan data yang saya dapat juga, Indonesia memiliki 0,034% mayoritas orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki kepercayaan. Jadi di sini saya ingin mengkritik uji Anda yang tadi katakan bahwa seharusnya yang diuji ulang adalah nilai dasar Pancasila. Saya tidak setuju karena yang perlu dikaji ulang adalah aktor-aktor publik yang karena jika terjadi penyimpangan karena aktor politik tersebut itu tidak mengerti sama sekali apa nilai dasar dari Pancasila tersebut seperti yang saya katakan. Jadi menurut saya tidak perlu mengkaji ulang tetapi memperbaiki dari aktor-aktor publiknya seperti dikatakan oleh Budi Arjo. Dia mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu sangat diperlukan sebagai pedoman walau meski terjadi penyimpangan karena aktor politik tersebut, tetapi nilai dasarnya itu masih diperlukan oleh negara. Jadi saya sangat tidak setuju yang seperti katakannya. Lalu saya ingin mengkritik Lisa karena tadi katakan bahwa baik, di sini saya akan mengkritik Bung Diandra. Dia bisa bilang kalau misalnya yang harus diganti aktornya, sementara politisasi itu yang salah itu bukan aktor, yang harus dikaji ulang aktor sama Pancasilanya. Nah, kalau misalnya menurut saya yang harus dikaji ulang itu bukan Pancasilanya, bukan Pancasila yang harus ditinjau ulang, tapi aktor-aktornya. Nah, kan yang membuat Pancasila itu aktor, menurut yang Bung Diandra tadi. Sementara Bung Diandra menyatakan kalau Pancasilanya yang harus diubah. Kan yang membuatnya aktor, jadi aktor-aktornya yang harus diganti gitu. Nah, menurut survei dari Litbang Kompas tahun 2022 itu, Pancasila juga masih banyak nih yang menganut norma dari Pancasila masyarakat di Indonesia itu. Jadi untuk apa gitu kalau misalnya Pancasila diubah sementara masih banyak minat masyarakat yang baik. Saya Dian Fiansyah dengan 3 digit yang terakhir 1 dan 3. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat kalian tim kontra dari Rio, Iqbal, dan Amalia bahwa semuanya disalahkan oleh aktor. Dari mana kalian mendapatkan data tersebut bahwa aktor yang selalu salah? Sedangkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari 2008 Denny meneliti bahwa tadinya ada pro Pancasila itu dari 85%, di tahun 2018 itu turun signifikan menjadi 75%. Itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga setuju bahwa Pancasila harus dikaji ulang karena itu sangat tidak ideal dengan zaman saat ini karena bedanya pendapat masing-masing. Lalu di mana dampaknya juga menurut Budi Arjo dan Hewut itu adanya erosi legitimasi konstitusional di mana masyarakat kehilangan kepercayaan dan adanya pelemahan dari Pancasila, sehingga saya sangat setuju dari tim Pro 1 dengan adanya mengkaji ulang Pancasila. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya sangat amat tidak setuju terkait statement yang diberikan oleh Dian bahwasanya memang masyarakat ini tidak lagi setuju terkait dan juga tidak lagi percaya terkait Pancasila tersebut. Tetapi ada kesalahan, yaitu bahwasanya data kompas.com menunjukkan bahwasanya yang salah bukan dasar negaranya, tetapi cara elit politik mempraktikannya. Yaitu menurut Miriam Widiarjo juga,
Pancasila merupakan kerangka nilai yang menjadi pedoman moral. Lalu juga tadi Bung Diandra menyebutkan bahwasannya memang kita terpaku pada aktor. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Jeng Amalia tadi, karena aktor yang membuat Pancasila tersebut. Jadi masalahnya itu bukan pada dasar negara, tetapi pada elit politiknya yang tidak mematuhi hal tersebut. Terima kasih. Itu membantah atas pernyataan yang telah disampaikan oleh tim kontra, karena kan tadi juga meng-highlight soal aktor yang perlu diganti dalam sebuah ideologi, bukan tentang sistemnya. Nah, menurut saya ini fatal ya, karena apa? Karena aktor ini kan justru yang menjalankan ideologi ataupun kebijakan yang ada di dalamnya gitu. Jadi ini juga perlu dikaji. Kajian dalam arti kita membenahi ataupun setidaknya untuk mencoba untuk membenahi hal-hal yang sekiranya berlawanan gitu dengan ideologi yang ada. Nah, dari data juga yang saya baca dari artikel gitu. Nah, ada dominasi kepentingan oligarki. Nah, ini juga membuktikan kan bahwa Pancasila itu tidak sepenuhnya terjalankan gitu dengan baik. Karena menurut Budiarjo juga ideologi itu kan Pancasila. Nah, di sini saya dari tim Pro, saya ingin mengkritik presenter pertama yaitu Wildan Faiz, di mana dia itu menyebutkan bahwa pengkajian ulang Pancasila itu bisa menyebabkan nilai-nilai yang sebelumnya itu berubah. Padahal menurut Abdul Hamid, Pancasila kita itu merupakan ideologi terbuka. Jadi Pancasila itu belum final. Jadi Pancasila kita itu bisa dikaji ulang, tetapi tidak sama sekali menghilangkan yang ada sebelumnya. Malah kita itu mengikuti zaman lah, agar tidak terjadi adaptif, relevan, dan tidak menjadi dogma politik. Menurut Ramlan Surbakti juga menyatakan bahwa sistem politik itu harus berjalan sesuai nilai dan realitas masyarakat. Jika kita Indonesia itu mengalami perubahan seperti demokrasi digital, terus juga multikultural, kita itu harus. Saya dari Pro 1, Fadila akan mengkritik presenter Wildan dari kontra 1, di mana tadi Wildan itu bilang kalau misalnya Pancasila itu dikaji ulang itu akan terjadi kesalahan. Nah, yang pertama itu ideologi politik itu kan nggak cuma dibuat, tapi juga harus ada kenyataannya gitu menurut Mas Cidis. Nah, terus kalau misalnya Pancasila itu kan harus dikaji ulang karena dia itu udah ngasih jalan sama ideologinya gitu, yang seperti yang disebutkan Mutiara tadi pada presenter Pro 1 itu kan malah mengatakan living together gitu, sedangkan Pancasila sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, dimana kayak semua agama yang ada di Indonesia itu tidak mengizinkan gitu buat melakukan hal seperti itu. Begitu